Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini saya mencoba untuk berbagi informasi tentang diri saya. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat sesuai dengan yang diperuntukkan. Pertama, perkenalkan, nama saya Editorial SPD, di mana saya bertugas di Satuan Pendidikan SD Negeri 174/3 Sungai Asam di Kecamatan Kayu Arwa Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Di mana saya selalu dalam berbagi menempelkan teks pintarlah cara mengajar dengan belajar dan belajarlah mengajar dengan pintar. Bapak Ibu Guru, untuk informasi tentang diri saya dapat diunduh melalui blog editorial SDN 174 info atau melalui Facebook editorialaldino.yahoo.com atau melalui email editorial304@gmail.com ataupun dengan melalui akun pembelajaran yaitu akun saya editorial100aguru.sd.belajar.id. Dalam hal ini saya selalu berbagi pesan motivasi untuk kita semua. Jangan jadikan usiamu menjadi penghambat dalam belajar dengan berkarya, dan berkaryalah walaupun itu sederhana. Dalam kesempatan ini saya berbagi sekilas info tentang perjalanan daripada satuan pendidikan kami, yaitu SD 174/3 Sungai Asam, dalam menjalani sampai menjadi sekolah penggerak di salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Kerinci. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, di mana pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, atau yang kita singkat dengan kata Kemenristek, pada Februari 2021 membuka seleksi bagi seluruh sekolah di Indonesia, yaitu program sekolah penggerak atau yang kita sebut dengan PSP. Kebetulan di SD kami, SD Negeri 174/3 Sungai Asam, Kayu Arwa Barat, lolos sebagai sekolah pelaksana PSP pada gelombang angkatan 2. Sebagai konsekuensinya, pada tahun ajaran 2022-2023, SD Negeri 174/3 Sungai Asam, Kayu Arwa Barat, Kabupaten Kerinci harus melaksanakan kurikulum PSP dengan diawali untuk murid kelas 1 dan kelas 4. Ada beberapa perubahan pada kurikulum PSP dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, yaitu di kurikulum 2013, salah satunya yaitu perangkat ajar harus disiapkan oleh Bapak dan Ibu Guru di SD 174/3 Sungai Asam, Kayu Arwa Barat, Kabupaten Kerinci. Contohnya, kalau di kurikulum 2013, semua guru harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sebelum mengajar. Sedangkan di kurikulum PSP, guru harus menyusun modul ajar atau dikenal dengan RPP+. Bapak Ibu Guru yang berbahagia di mana saja kita berada, dalam program ini tentu merupakan suatu paradigma hal yang baru, maka sekolah harus mengadakan pendampingan bagi segenap guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah, yaitu pendampingan hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum PSP. Pada tahun 2000 ajaran 2022-2023, tepatnya tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022, SD Negeri 174/3 Sungai Asam, Kayu Arwa Barat telah mengadakan in-house training atau yang kita sebut sebagai IHT, yaitu salah satu kegiatan dalam memberikan edukasi kepada seluruh pengajar di satuan pendidikan. Pada tahun ajaran 2022-2023 yang dimulai pada Juli 2022,
SD Negeri 174/3 Sungai Asam, Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci harus melaksanakan kurikulum program sekolah penggerak diawali dengan untuk kelas 1 dan kelas 4. Sebagai persiapan, sebanyak 10 orang guru yang terdiri atas anggota Komite Pembelajaran PSP dan guru kelas 1 dengan kelas 4 yang telah mengikuti IHT mengikuti pendampingan implementasi kurikulum PSP dengan narasumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci oleh Bapak Saidina Ali SPD, serta dengan pemantapan dengan berbagai narasumber dan berbagai kegiatan. Salah satu contohnya adalah dengan mengikuti komunitas belajar, diantaranya adalah KKG dan K3S, serta dengan mengikuti webinar dan Zoom secara online. Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia, dalam kegiatan pendampingan di tingkat satuan pendidikan, maka sekolah mengadakan pendampingan lanjutan bagi guru-guru tentang segala hal yang berkaitan dengan kurikulum PSP, berlangsung sekitar 4 jam setiap penjadwalan, yaitu pukul 14.00 sampai dengan 16.00 dengan jadwal yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan sekolah yang dibuka oleh Kepala SD Negeri 174/3 Sungai Asam, Kayu Aro Barat, Kerinci, yaitu oleh Ibu Jumilah SPD. Pendampingan diisi dengan presentasi menjelaskan tentang proses dan kegiatan di sekolah yang memiliki relevansi dalam PMM dan menyusun modul ajar dan pembelajaran berdiferensiasi pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar. Bapak Ibu Guru, kali ini saya mencoba berbagi pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu Guru, kita coba untuk memahami sekilas tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi merupakan implementasi pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan konsep Merdeka Belajar. Pembelajaran berdiferensiasi dirancang, dilaksanakan, dan dinilai untuk memenuhi kebutuhan individu murid dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar, di mana Tomlinson menyatakan bahwa kebutuhan belajar individu setiap murid, pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana merespon kebutuhan belajar murid tersebut. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Baiklah Bapak Ibu Guru, di mana diferensiasi konten yaitu segala sesuatu hal yang berhubungan dengan apa yang diajarkan pada murid dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar murid, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat belajar, dan aspek profil belajar murid, atau kombinasi dari ketiganya. Kemudian diferensiasi proses adalah dalam kegiatan ini, guru perlu memahami apakah murid belajar secara berkelompok, mandiri. Kemudian, guru menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan kepada murid, serta siapa saja murid yang membutuhkan bantuan, dan siapa sajakah murid yang membutuhkan pertanyaan pemandu. Yang selanjutnya, dapat belajar secara mandiri. Semua hal tersebut harus dipertimbangkan dalam skenario pembelajaran yang akan dirancang. Di antaranya, menggunakan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat, kemudian membuat agenda individu untuk murid, daftar tugas, memvariasikan lama waktu yang
murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas tersebut.